Shalom smart people, selamat pagi, selamat hari Jumat terakhir di bulan Februari ini. Apa kabar? Saya berdoa semuanya dalam kondisi yang fresh, semangat, dan tetap bersukacita dan penuh dengan damai sejahtera memulai hari ini dan minggu ini, menyelesaikan minggu ini gitu ya. Mari sebelum kita mulai, bersama-sama kita berdoa. Yang bersyukur Tuhan kalau sepanjang bulan Februari ini, terutama di hari Jumat ini, kami boleh belajar, kami boleh mengerti isi hatimu mengenai standing in the gap, berdiri di celah tembok, supaya iblis tidak membinasakan, tetapi uh, kami boleh berdiri di posisi kami untuk menjadi jembatan Tuhan, untuk menjadi orang yang mau Tuhan untuk mempertaruhkan hidup kami, hati kami, nyawa kami, untuk sesuatu yang Kau kehendaki. Tuhan ajari kami lebih lagi, yang mau buka hati kami, yang mau buka telinga kami, berbicaralah Roh Kudus, ini waktumu. Kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Shalom, shalom semuanya. Apa kabar? Kalau hari ini kita boleh berkumpul bersama sekali lagi di hari Jumat terakhir, yaitu tanggal 28 Februari. Saya percaya ini bukan suatu kebetulan. Saya percaya ini adalah sesuatu yang uh, Tuhan mau kita masuk ke panggilannya lebih lagi. Kalau judulnya adalah Jesus Call, ketika Tuhan memanggil, saya ingin kita semua meresponi dengan hati yang benar, dan di bulan ini, di hari Jumat ini terutama kita belajar mengenai standing in the gap. Saya pun juga belajar untuk standing in the gap. Saya review ulang, rekap ulang bahwa yang pertama kita belajar bagaimana kita masuk ke panggilan kita untuk standing in the gap. Kita tahu bahwa ketika kita standing in the gap itu bicara soal perumpamaan di mana ketika kota yang dikelilingi oleh tembok itu diserang dan ketika tembok itu berlubang dan ada celahnya. Maukah engkau berdiri di celah tembok itu dan berperang supaya iblis tidak memporak-porandakan kotamu? Dalam cerita ini bukan hanya bicara mengenai kota, saya ada 4 bagian, ini adalah bagian yang keempat, di mana saya akan merekap semuanya. Tapi yang pertama saya bicara bagaimana Tuhan memanggil kita, karena itu membuat kita keluar dari zona nyaman kita, tapi Tuhan tetap memberikan perlindungan dan keamanan bagi setiap kita. Di part pertama saya bercerita mengenai Yunus, karena Yunus itu adalah orang yang salah satu dipanggil Tuhan untuk standing in the gap untuk kota yang bernama Niniwe. Pada waktu itu diceritakan bahwa ketika Yunus dipanggil ke Niniwe, tapi Yunus pergi ke Tarsis, di mana Tarsis itu adalah suatu kota yang sangat menyenangkan, mungkin jadi kota metropolitan, kota yang besar, di mana orang-orang itu rindu ke sana, bisnis ada di sana, gitu ya. Saya pernah membaca ada satu artikel yang membahas mengenai kapal Tarsis gitu ya. Kapal Tarsis adalah kapal yang membawa segala muatan yang banyak, eee, kapal perdagangan seperti itu ya. Jadi kalau kita membayangkan kapalnya aja seperti itu, apalagi kotanya, begitu ya. Tapi Tuhan panggil Yunus dan Yunus harus merelakan dirinya, melepaskan haknya, di mana harusnya ke sana lebih enak. Ke Tarsis lebih enak, tetapi Tuhan panggil ke Niniwe untuk melakukan yang Tuhan mau. Dan itu menjadi landasan di mana kita harus tahu bahwa standing in the gap, kalau bicara Yunus, Yunus dipanggil untuk standing in the gap untuk kota Niniwe. Apakah kita sadar panggilan kita hari-hari ini? Apa yang Tuhan mau? Di mana kita harus standing in the gap di posisi kita masing-masing. Di part kedua saya bercerita mengenai cerita dari Yusuf gitu ya. Yusuf juga adalah satu orang yang standing in the gap untuk keluarganya. Dan ketika kita bicara keluarga ini, pada waktu itu bangsa Israel belum terbentuk karena Israel masih bernama Yakub waktu itu dengan anak-anaknya.
Dan waktu itu Yusuflah yang membantu keluarga Yakub, yaitu orang tuanya beserta kakak-kakaknya dan satu adiknya supaya, bisa masuk ke tanah Gosyen, di mana tempat itu dilindungi oleh Tuhan ketika wabah itu datang. Keluarga Israel atau bangsa Israel ini tidak terkena wabah sama sekali. Yusuf standing in the gap untuk keluarganya. Di posisi itu dia tahu dia sebelumnya dibuang oleh saudara-saudaranya, tapi dia bilang, mungkin kamu mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan pakai ini semua untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Dan sekarang aku bisa membantu keluargaku. Maka cerita Yusuf ini menjadi cerita di mana orang dipanggil standing in the gap untuk keluarganya. Saya percaya hari-hari ini Tuhan tunjukkan siapa, di mana kita harus standing in the gap. Dan mungkin di beberapa di antara kita harus standing in the gap untuk keluarga kita. Bisa jadi itu untuk orang tua kita, bisa jadi itu untuk keluarga kita, bisa jadi untuk saudara kita. Apakah kita mau punya hati untuk mereka? Saya tahu tidak gampang. Saya sudah bercerita kesaksian sebelumnya, di mana saya harus melakukan itu juga di dalam tahun ini, di dalam kehidupan saya, di keluarga saya. Bisa melihat di part 2. Lalu saya lanjut lagi di part 3 di Jumat kemarin, saya bercerita mengenai standing in the gap untuk bangsa. Dan cerita itu saya bercerita mengenai Esther, di mana Esther waktu itu harus berdiri untuk sukunya, untuk kaumnya. Bahkan waktu itu Mordekai berkata, "Jangan anggap ketika engkau berdiam di sana engkau akan selamat dan tidak mengalami bencana apapun. Tetapi kalau engkau tidak melakukan apa-apa, akan ada pertolongan dari luar sana, yaitu dari Tuhan Yesus, yang akan menolong kaum dan bangsa ini untuk terlepas dari semuanya." Kita tahu ceritanya bagaimana Esther berpuasa 3 hari dan menemui raja. Padahal ceritanya adalah ketika raja tidak memanggil dan ratu itu atau permaisuri atau selirnya datang menghadap dan raja tidak berkenan, hukumannya adalah mati. Tetapi waktu itu Esther mendapatkan perkenanan raja. Dan kita baca sebelum-sebelumnya ada banyak hal yang Tuhan itu settingkan plot-plotnya. Dan ketika Esther melakukan posisinya, semuanya itu dalam ketepatan, 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 dan ketepatan. Dan kalau hari ini saya mau rekap itu semua, cerita itu semua, saya mau kita sama-sama belajar bahwa ketika kita bicara standing in the gap, ini bisa jadi bicara untuk keluarga kita, bisa jadi untuk bangsa kita, bisa jadi untuk panggilan dalam kehidupan kita untuk mengikuti Tuhan. Karena kalau kita mengikut Tuhan, kita harus melepaskan semuanya. Keinginan jasmani kita, keinginan kedagingan kita. Tapi percayalah Tuhan gantikan itu semua dengan sesuatu yang kita tidak pernah bayangkan sebelumnya. Bahkan kita percaya di posisi apapun kita saat ini, sepertinya kita tidak kelihatan. Tapi ketika kita bicara bangsa, apakah kita bisa jadi terang bagi bangsa ini? Bahkan saya bicara kemarin, orang yang bergerak di multimedia yang membantu saya saat ini, mungkin Anda nggak pernah ketemu sebelumnya. Tapi ketika Anda bisa melihat siaran ini secara langsung saat ini di YouTube maupun di streamline yang lain, saya percaya hal ini pun diperhitungkan oleh Tuhan. Karena tanpa orang-orang multimedia ini pun juga nggak akan bisa berjalan. So, kita bersyukur atas orang-orang yang mau standing in the gap di posisinya masing-masing dengan bayar harganya masing-masing. Nah, di minggu keempat ini apa yang mau saya ingin sampaikan? Saya mau kita sama-sama berdoa. Saya mau kita sama-sama belajar. Saya mau kita sama-sama merenungkan di tahun ini 2025 sebetulnya apa yang Tuhan mau. Ada cerita banyak standing in the gap dan cerita yang terakhir saya akan bercerita mengenai Musa. Di mana Musa ini kita tahu betul ceritanya, dia lahir di mana pada waktu itu orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi sedang dibantai, pembunuhan bayi-bayi dan waktu itu kita tahu ceritanya Musa ini dihanyutkan di sungai dalam satu wadah dan ditemukan oleh putri Firaun. Kita tahu betul ceritanya saat itu
Musa diangkat menjadi anak dari putri Firaun, diasuh seperti anak dari Firaun, dan posisinya dan jabatannya juga di kursi kerajaannya Firaun. Dalam posisi itu pun dia menjadi seperti orang Mesir, bukan seperti orang Yahudi atau orang Israel. Tetapi dia tahu panggilannya, dia standing in the gap. Tapi bukan itu yang mau saya sampaikan. Saya mau ceritakan apa yang terjadi di Musa setelah dia keluar. Kita tahu betul bahwa Musa memimpin orang Israel ini keluar dari Mesir. Ketika dipimpin keluar dari Mesir, kita tahu betul ceritanya. Orang-orang itu memberikan hartanya. Baik itu emas, perhiasan, apapun orang-orang itu memberikan hartanya ke orang Israel. Sehingga orang Israel pada waktu keluar tidak dalam kondisi yang kesusahan. Sampai di satu titik mereka bingung cari makan, mereka pengen makan, lalu tiba-tiba turunlah mana dari surga, itu pun mereka masih ngomel. Ketika mereka masih ngomel, Tuhan turunkan lagi burung dara, itu pun juga masih belum bersukacita. Ada banyak terus sungut-sungut dari bangsa Israel yang membuat, aduh lebih baik aku balik ke sana, paling enggak di sana saya enggak kesusahan makannya, dan lain-lain. Kita tahu bagaimana saya membayangkan ketika kalau saya punya perusahaan dan anak-anak saya ini atau anak perusahaan saya atau staf-staf saya ini mengeluh sedemikian rupa, aduh capeknya luar biasa. Itu baru perusahaan. Itu baru ketika kita bicara orang yang ketemu kita dari pagi sampai sore. Bayangkan kalau itu bicara tentang Musa yang mereka ketemunya dari pagi sampai malam dan ketika mereka protes langsung di depannya Musa. Saya tahu, wah ini jadi panggilan yang sangat berat sekali. Hari-hari ini saya percaya setiap pendengar, setiap orang-orang yang ada di sini pasti berjalan di satu posisi, entah itu di pelayanan maupun di pekerjaan. Tapi saya percaya juga ada banyak hal yang sudah dilewati mungkin, ada yang sudah diproses dalam keuangan mungkin, ada yang sudah Tuhan bawa sampai di titik paling rendah untuk bicara soal keuangan, lalu diangkat lagi naik ke atas dengan caranya Tuhan yang ajaib, dengan banyak kesaksian. Saya tahu betul, Pak Renpi, saya tahu orang-orang yang berjalan di dalamnya, bagaimana orang-orang yang diproses, dimurnikan, salah satunya juga tentang keuangan. Dan saya melihat sendiri bagaimana orang-orang ini juga diberkati pada saat ini. Tapi ketika berjalan sampai sini kita juga melihat bahwa Musa ketika keluar dari bangsa Israel keluar dari Firaun atau Mesir, mereka juga diberkati. Ada pemulihan yang terjadi. Dari budak keluar menjadi orang yang bebas, diberkati dengan banyak perhiasan dan emas. Tapi masalahnya belum selesai karena masalahnya ada di dalam hati orang-orang Israel. Saya tahu betul, saya percaya orang-orang di sini walaupun dalam pekerjaannya juga dalam posisi siap untuk melayani. Tapi seberapa banyak orang-orang yang kita layani atau orang-orang yang kita pimpin seringkali juga membuat kita dalam posisi jengkel atau marah atau sedih atau capek atau kecewa. Tuhan, kapan ya orang-orang ini bisa ngerti? Kapan ya orang-orang ini bisa bergerak? Kapan ya orang-orang ini bisa sadar kalau engkau ini kau panggil untuk jalan? Tapi kita baca sama-sama di Bilangan, mari kita buka kitab Bilangan sebentar. Bilangan 27 ayat 12 sampai 14. Di ayat ini berkata, Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah ke gunung Abarim ini, dan pandanglah negeri yang kuberikan kepada orang Israel. Sesudah engkau memandangnya, maka engkau pun juga akan dikumpulkan kepada kaum leluhurmu, sama seperti Harun abangmu dahulu. Karena pada waktu pembantahan umat itu di padang gurun Zin, kamu berdua telah memberontak terhadap titahku untuk menyatakan kekudusanku di depan mata mereka dengan air itu. Itulah mata air Meriba dekat Kades di padang gurun.
Sin. Kalau ingat ceritanya pada waktu itu, bangsa Israel ini berteriak-teriak untuk minta air, minta minum gitu ya. Dan pada waktu itu Musa dalam posisi yang sangat jengkel karena seharusnya kamu ini sudah berkali-kali melihat kuasa Tuhan. Seharusnya kamu itu tinggal berdoa, tinggal percaya, tinggal mengucap syukur. Maka berkatnya itu akan turun. Setiap kali kita berdoa Tuhan itu berkati. Tapi kenapa engkau selalu mengeluh dan mengeluh dan mengeluh dan mengeluh? Sehingga pada waktu itu seharusnya Musa tinggal berbicara kepada batu itu, dan batu itu akan memancarkan air. Tapi Musa waktu itu marah sama bangsa Israel dan Musa itu mukul batu itu dan bilang, "Kenapa engkau ini susah sekali percaya?" Dan tiba-tiba air itu keluar. Dalam posisi hati yang marah pun, air itu tetap keluar, berkat itu tetap keluar. Apakah bangsa Israel diberkati? Yes, bangsa Israel diberkati. Mereka menikmati apa yang mereka minta. Pertanyaannya adalah, apakah Musa berkenan di hadapan Tuhan dengan kejadian itu? Mohon maaf, tidak. Musa harus menanggung akibatnya. Musa harus menanggung ketidaktaatannya. Disuruhnya ngomong, malahnya mukul gitu ya. Tapi karena Musa jengkel. Musa ini bukan marah, hanya sekedar marah. Kamu ini loh sudah ditolong Tuhan berkali-kali. Kenapa kamu masih kayak gini? Kenapa kamu ini nggak sadar-sadar dan kita jengkel sama orang itu? Tapi dalam hadirat Tuhan pun, kita tahu kita tidak punya hak untuk marah sama orang. Ini yang seringkali orang-orang percaya hari-hari ini secara tidak sadar itu di posisi ini. Saya mengakui, saya terus terang di posisi ini, saya juga cukup sering melakukan hal itu. Saya jengkel melihat orang-orang yang berjalan dengan saya, tapi kok selalu mengeluh, selalu ada di posisi bawah, di mana mereka itu melihat kekurangan, keterbatasan, ketidakmampuan. Tapi padahal kita tahu, kamu itu sudah mengalami Tuhan berkali-kali. Tuhan, tolong kamu dengan mujizat berkali-kali. Kenapa sampai saat ini kamu masih mengeluh? Dan sejujurnya saya berkali-kali marah tentang hal itu. Tiba-tiba ketika saya merenungkan mengenai standing in the gap, Tuhan berbicara bahwa banyak orang itu sudah di posisi standing in the gap, tapi sikap hatinya nggak benar. Ketika sikap hatinya nggak benar, membuat dia tidak masuk kerajaan Tuhan. Membuat dia itu lepas dari covernya Tuhan. Membuat dia menjadi meleset. Saya berdoa supaya kita semua tidak ada dalam posisi yang meleset. Saya tahu mungkin beberapa dari antara kita yang ikut pagi ini, Tuhan percayakan orang-orang yang berjalan bersama. Baik itu secara pekerjaan, baik itu secara pelayanan, mungkin itu juga secara komsel. Tapi hari ini saya mau bilang, di posisi apapun, jaga hatimu di hadapan Tuhan. Karena kita belajar dari Musa, ketika dia tidak menjaga hatinya di hadapan Tuhan. Ketika seolah-olah dia ini membela Tuhan. Tetapi ketika emosinya ini diungkapkan dari rasa yang tidak tepat, tidak berkenan di hadapan Tuhan, maka ujungnya Musa tidak masuk ke tanah perjanjian. Musa yang mengalami Tuhan sedemikian rupa, Musa yang menuntun bangsa Israel, Musa yang berhadapan dengan Firaun dan menyatakan kedaulatan Tuhan melalui titah, melalui tulah yang menghampiri bangsa Firaun, bangsa Mesir. Tapi dalam ceritanya sedemikian rupa pun, Musa yang membelah laut, Musa yang mendatangkan 10 tulah, Musa yang mendatangkan mana, Musa yang dibilang lemah lembut hatinya. Ketika dia marah, maka Tuhan bilang, karena pada waktu pembantahan umat itu di padang gurun Sin, kamu berdua telah memberontak terhadap titahku untuk menyatakan kekudusanku di depan mata mereka dengan air itu.
Saya mengetahui standing in the gap tidak gampang. Saya pun juga sedang menjalaninya. Saya tahu ketika mengikuti panggilan Tuhan juga nggak gampang. Saya tahu. Bahkan ketika panggilan Tuhan ini juga harus berdiri bagi keluarga kita, untuk keluarga kita, untuk bangsa kita, untuk kota kita, untuk gereja yang Tuhan percayakan di kita. Mungkin beberapa di antara kita sudah lulus ujian mengenai uang. Tuhan percayakan berkat yang berlimpah saat ini. Sama Musa pun juga lulus ujian dalam hal itu. Tapi ketika berhadapan dengan manusia, dengan orang-orang yang dipimpinnya, Musa meleset. Mari biar ini jadi pembelajaran untuk setiap kita bahwa ketika kita menang di satu level, Tuhan akan bawa kita ke level yang lebih tinggi lagi. Dan ketika Tuhan bawa kita ke level yang lebih tinggi lagi, saya rindu kita semua untuk terus mengupgrade, terus berpaut kepada Tuhan, berpegangan kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Karena sejujurnya kita tidak kuat kok. Saya tidak kuat. Kita semua tidak kuat. Kita hanya bisa kuat kalau kita mengandalkan Tuhan. Kita hanya bisa kuat kalau kita mengandalkan Tuhan. Standing in the gap bukan posisi yang gampang. Standing in the gap, kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, maka celah itu pun akan tetap terbuka. Dan musuh pun akan tetap menerobos. Hari ini dalam perjalanan, saya bersama dengan rekan-rekan saya, dengan tim saya, mereka bercerita bagaimana kondisi bangsa ini dan bagaimana mereka sebetulnya dalam posisi yang sudahlah, kita juga nggak bisa ngapa-ngapain kok buat bangsa ini. Ya sudahlah, di telinga saya itu terdengar sangat apatis. Saya bilang, di awal aku merasa kamu itu pesimis. Pesimis itu ketika orang itu mengkritisi dan mengkritik mungkin apa yang terjadi dalam satu hal, dalam konteks ini dalam negara. Tapi ketika aku mendengarkan omonganmu yang terakhir, aku merasa kamu bukan pesimis. Aku merasa kamu sudah apatis, di mana kamu itu sudah cuek sama bangsa ini. Dan saya ingatkan, sorry, tapi kamu nggak bisa kayak gitu. Anak Tuhan harus berdiri di posisinya. Kalau misalnya anak-anak Tuhan di bangsa ini tidak mau bersujud dan berdoa bagi bangsa ini, bagaimana bangsa ini bisa berubah? Kalau anak-anak Tuhan hanya pusing dengan dirinya sendiri, dengan berkat yang harus mereka terima dan mereka capai, dan mereka cuek akan bangsa ini. Bagaimana Tuhan bisa memberkati bangsa ini, dan bagaimana bangsa ini juga bisa mengalirkan berkatnya ke kita. Ketika bangsa mengalami resesi, percayalah semua akan terkena dampaknya. Anak-anak Tuhan dalam cover, yes, saya percaya kita tetap dalam cover. Tapi seberapa banyak yang setuju sama saya bahwa dalam cover pun seringkali kita juga mengalami kesusahan. Jadi please, standing in the gap. Standing in the gap for your family, bahkan standing in the gap untuk keluargamu. Dia tanya, bagaimana kita bisa apa? Aku juga nggak kenal pemerintahan, aku juga nggak masuk di dalamnya. Gimana caranya aku bisa berjuang buat bangsa ini? Makanya aku cuek, makanya aku apatis, aku nggak bisa apa-apa kok. Tapi Tuhan ingatkan, lututmu itu jauh lebih berkuasa. Ketika engkau sujud berlutut di hadapan Tuhan, berdoa bagi bangsa ini, itu lebih dari cukup. Mungkin engkau nggak kenal, mungkin engkau nggak tahu harus gimana, tapi ketika engkau berlutut, berdoa bagi bangsa ini, dan engkau dituntun Tuhan melalui pekerjaan, apa yang bisa engkau lakukan. Dan tiba-tiba Tuhan buka jalan. Sama seperti YouTube yang akan kita tonton di YouTube channel kali ini. Kalau tidak ada orang-orang yang berlutut dan berdoa, oh Tuhan maunya kita buat YouTube channel yang isinya adalah firman Tuhan. Supaya pesan Tuhan ini boleh disampaikan sampai ke ujung bumi. Kalau ada yang tidak taat karena, alah buat apa sih? Nggak usah lah gitu-gitu. Nggak usah. Nyapek-capekin badan aja. Enak tidur. Harus recording atau harus bangun pagi. Aduh capek, sudah nggak usah.
Tapi bagaimana kalau recording YouTube yang sudah dibuat ini, YouTube channel yang sedang dibuat ini, itu memberkati banyak orang. Kalau kita masuk di YouTube semuanya bisa lihat kan, semuanya bisa akses. Saya percaya itu adalah satu bagian di mana kita juga berperan bagi bangsa ini. Saya berdoa supaya tidak ada yang apatis, supaya semuanya berdiri di posisinya masing-masing. Tapi terlebih lagi, pesan yang cukup kuat yang saya dapatkan hari ini adalah standing in the gap untuk keluarga, saya sudah sampaikan di minggu kedua. Standing in the gap untuk bangsa, saya sudah sampaikan di Jumat kemarin. Tapi hari ini Tuhan ingatkan betul, ada banyak anak-anakku yang aku panggil membangun satu keluarga, membangun satu komunitas. Ingatkan mereka supaya mereka tidak menjadi lelah, supaya mereka tidak menjadi tawar hati, supaya mereka tidak menjadi pahit. Ingatlah kasihku dan kasihku itu cukup. Karena apa yang akan engkau sampaikan itu menyatakan kekudusanku. Ketika engkau mencampur itu dengan emosimu, maka itu mengkamiri sesuatu yang kudus. Seperti roti yang tidak beragi tercampur dengan ragi. Itu akan mengembang kemana-mana. Ketika Musa emosi, itu seperti ragi. Roti yang tidak beragi, ya nggak mengembang. Dikasih ragi, jadinya mengembang. Sama, waktu itu Tuhan bilang, bicaralah kepada batu itu, dan batu itu akan mengeluarkan air. Karena Musa emosi, itu menjadi ragi, ngasih ide, ngamuk sekalian, dipukul batunya. Tidak ada yang perintahkan itu dipukul. Tapi itu jadi mengembang, punya ide, aku tak ngamuk aja, kurang ajar bangsa ini. Karena bangsa ini nggak nurut sama Tuhan. Tapi nyatanya, itu tidak membuat kemuliaan Tuhan itu hadir. Justru ada bayar harga yang harus ditanggung. Saya berdoa bahwa setiap orang-orang yang mendengar di sini, baik itu mungkin ketua sel, baik itu engkau dipanggil Tuhan untuk menggembalakan orang-orang di tempat kerjamu, atau di gerejamu saat ini, atau dimanapun engkau berada, saya berdoa kekuatan, kesabaran yang berasal dari Tuhan, itu mengalir. Hari-hari ini pun saya juga bilang, Tuhan, saya belum sampai 1 bulan. Tapi saya jadi sangat sering marah gitu sama orang yang Tuhan titipkan di saya. Saya cerita, Tuhan, kalau di tempat kerja itu gampang loh Tuhan. David itu kalau di tempat kerja dikenal orang paling sabar dan tidak pernah marah. Saya bukan saya menyombongkan diri, tapi orang-orang itu bicaranya seperti itu. Karena ya mungkin tidak ketemu setiap hari ya. Sorry, mungkin ketemunya tidak dari pagi sampai malam, dari buka mata sampai tutup mata gitu. Sedangkan kali ini Tuhan saya melihat dari saya buka mata sampai tutup mata, dari sebelum berangkat kerja, di rumah, sampai di kerjaan, sampai pulang lagi. Dan Tuhan nggak sanggup sebetulnya. Pengen marah, terus pengen marah, terus pengen marah. Tapi Tuhan ingatkan ini. Saya berdoa, Tuhan, kapan orang ini mau berubah? Kapan orang ini mau berubah? Kapan orang ini mau berubah? Tuhan, Engkau sudah proses aku di keuangan. Oke. Tapi proses yang kali ini, aduh luar biasa, bikin pusing, 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 pusing. Dan tiba-tiba Tuhan tunjukkan ayat di bilangan tersebut. Berkatnya tetap turun loh. Ketika Musa marah dan Musa memukul batu itu, airnya tetap keluar. Siapa yang menikmati? Bangsa Israel. Dalam ketidaktaatannya, dalam kemarahannya, dalam bersungut-sungutnya, Tuhan tetap kasih mereka air. Sounds unfair. Kedengaran nggak fair sama sekali ketika kita ngelihat, loh Tuhan, yang ngeluh itu kan umat Israelnya ya. Justru Musa itu marah karena mereka itu ngeluh ke Tuhan. Kenapa kok jadi Musanya yang harus nanggung? Ada satu pepatah yang bilang,
Kalau kamu stres, entah itu stres di pekerjaanmu, entah ketika kamu stres ngurusin orang, entah ketika kamu stres dengan anak binaanmu, maka sebetulnya engkau sedang mengandalkan kekuatanmu sendiri. Ketika engkau stres, adalah satu tanda bahwa engkau sedang mengandalkan kekuatanmu sendiri. Kenapa Tuhan selalu bilang berulang-ulang kali, Tuhan mencurahkan berkat-Nya pada waktu tidur. Atau sebetulnya kalau kita baca ayatnya, itu bukan lebih tidur, bukan mengarah tidur sebenarnya, tapi lebih ke rest. Dalam sikap hati yang tenang, Tuhan itu menyatakan berkat-Nya. Dalam sikap hati yang dalam posisi yang damai, Tuhan menyatakan berkat-Nya. Ketika kita tidak berusaha mikir dengan kemampuan kita sendiri, Tuhan menyatakan berkat-Nya. Tapi ketika kita melakukan sebaliknya, Tuhan aku jengkel, Tuhan aku marah sama orang ini, orangnya tetap dapat berkat loh. Tapi apakah kita dapat berkat? Apakah kita bisa bersuka cita? Itu yang saya renungkan hari-hari. Saya ngaku sama orang-orang. Sejujurnya, semenjak ada orang tinggal di rumah saya jadi gampang marah. Saya marahin anak ini berkali-kali. Pertama saya bikin lelucon gitu ya, maksudnya, "Aduh jengkel ya," saya cerita ke teman-teman, "Duh jengkelin loh anak ini loh, bikin kepala pusing," dan lain-lain. Tapi di satu titik saya sadar, "Tuhan aku nggak mau, kok aku jadi gibah ya? Padahal ini adalah anak yang Kau titipkan. Tapi kenapa aku jadi gibah anak ini?" Dan ketika aku berhadapan dengan dia, aku jadi sangat malas, marah, dan, "Oh Tuhan tolong aku, apa yang harus aku lakukan?" Dan Tuhan ingatkan, "Biar hatiku jadi hatimu, biar hatiku jadi hatimu." Dan ketika kata-kata itu muncul, ya Tuhan, memang sejatinya David ini nggak mampu kalau pakai kekuatannya sendiri. David ini memang nggak mampu kalau pakai kesabarannya sendiri. Tapi justru itu David perlu Engkau Tuhan. David perlu Engkau. David perlu Engkau. Karena ujung-ujungnya jangan sampai kita hanya jadi calo surgawi. Jangan sampai kita ini hanya jadi calo berkat. Tapi sebetulnya kita capek secara rohani. Orang-orang boleh diberkati melalui kesaksian kita, boleh diberkati melalui khotbah kita, boleh diberkati melalui apa yang kita lakukan. Tapi kalau pada akhirnya kita sendiri yang capek, kita sendiri yang marah, kita sendiri yang exhausted, mohon maaf, tujuannya Tuhan nggak ke sana. So, saya berdoa hari ini, Tuhan, biar kasih karunia-Mu itu mengalir, menjamah setiap anak-anak-Mu, yang anak-anak-Mu ini mau standing in the gap, berdiri di celah tembok. Saya berdoa supaya mereka diberi kekuatan yang baru oleh Tuhan. Dan bagi setiap orang-orang yang bergerak dalam komunitas, bergerak di posisinya masing-masing, membina orang, atau menggembalakan orang, atau mengasuh orang, Tuhan, biar kesabaran, kekuatan yang berasal dari Engkau mengalir. Sehingga hikmat-hikmat baru, cara-cara baru, untuk mengajari, untuk membina, untuk mendidik, untuk memimpin, untuk menggembalakan. Itu bisa jadi berkat. Dan mereka juga mengalaminya dari dua sisi Tuhan, baik yang digembalakan maupun yang mengembalakan. Karena Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik. Mari sama-sama kita baca ayat yang menjadi pedoman kita dalam tema hari Jumat ini di bulan Februari. Mari kita baca di Yesaya 22 ayat 30 di terjemahan bahasa Indonesia, lalu saya akan baca di terjemahan bahasa Inggris versi Amplified. Yehezkiel 22 ayat yang ke-30. Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku, supaya jangan kumusnahkan. Tetapi aku, di sini ayatnya dikatakan tidak menemuinya. Tetapi aku menemuinya di smart people. Yang percaya katakan amin. So, kita sama-sama baca di ayat yang versi bahasa Inggrisnya. I searched for a man among them who would build up the wall and stand in the gap before me for the sake of the land, that I would not destroy it, but I found one
I found a lot of people in this group, smart people group. Yang percaya katakan amin. Saya percaya Tuhan sedang panggil anak-anaknya ini untuk stand in the gap. Mari belajar di kitab Musa ini ketika dia berkata, Tuhan, ampuni aku. Kalau kita baca di bilangan selanjutnya adalah Musa itu sebetulnya bukan tidak sayang. Musa itu sayang sama bangsa Israel. Bahkan di ayat ketika Musa harus menghadapi konsekuensinya untuk tidak masuk tanah Kanaan. Tapi Musa itu tidak, loh Tuhan kok jadi aku yang nggak masuk? Harusnya kan mereka. Musa nggak bicara seperti itu. Tapi Musa bilang, Tuhan, biarlah engkau angkat satu orang untuk menjadi gembalanya mereka, untuk menggembalakan mereka. Jangan sampai umat pilihanmu ini seperti umat yang tidak ada gembalanya. Maka disitulah ayat yang dikatakan Yosua ditunjuk menggantikan Musa. Kita belajar dari Musa bagaimana hatinya untuk bangsa Israel. Tapi kita juga belajar dari Musa atas konsekuensi yang harus dia hadapi ketika dia tidak taat. Sekali lagi, ketidaktaatannya ini sangat tipis ketika dia marah kepada orang yang dalam tanda kutip secara logika wajar dimarahi. Karena tidak tahu terima kasih ini orang. Tapi dalam posisi itu pun Tuhan tidak berkenan. So smart people, saya berdoa, saya percaya di posisi kita, di stand in the gap di posisi kita, Tuhan mau pakai kita lebih lagi. Tapi jaga hatimu, jaga hatimu, jaga hatimu. Jangan sampai engkau marah kepada anak-anak asuhmu, anak-anak binaanmu, dan itu mendukakan hatinya Tuhan, atau tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saya percaya marah dan proses pengajaran adalah dua hal yang berbeda. Ada yang dididik dengan keras. Di ayat Alkitab juga dikatakan bahwa anakku yang kukasihi, aku hajar. Jadi saya bukan bilang, oh kalau anak asuh kita harus dipuk-puk terus, disayang terus. Saya bukan bicara mengenai hal itu. Tapi jangan sampai ketika Tuhan memberikan perintah, kita selipkan ego kita selipkan emosi kita. Hari-hari ini, kalau kita belajar di dunia bisnis, ada 3 gitu ya. Kalau dulu orang itu menghitung dari IQ. Oh, kalau kerjanya pintar dibilang IQ-nya tinggi. Oh, kalau kerjanya enggak pintar dibilang IQ-nya rendah gitu ya. Kita tahu itu. Ada bahasa-bahasa IQ jongkok lah dan lain-lain. Seiring waktu kita tahu sekarang hari-hari ini kita berurusan dengan yang namanya mental health gitu ya. Ketika orang-orang ini itu enggak di-push dikit sudah stres gitu ya. Bagaimana saya ketemu dengan banyak anak muda, ketika mereka mengerjakan skripsi mereka, ada beberapa yang sampai stres dan depresi. Saya sampai mikir, perasaan dulu zamannya kita kok nggak ada ya cerita kayak gitu ya. Atau mungkin karena nggak ada sosial media kali ya, jadi kita nggak tahu. Tapi saya nggak pernah menemukan cerita yang seperti itu. Tapi hari-hari ini kita melihat banyak sekali yang mengalami stres lah, depresi lah. Padahal dengan perkembangan zaman kita tahu kalau dulu skripsi kita harus pergi ke perpustakaan, cari buku referensi dan lain-lain, kita harus baca itu, kita nggak bisa ketik search gitu di laptop lalu nyari, susah, kita harus baca bukunya. Tapi hari-hari ini kita tinggal pakai AI dengan segala kecanggihannya, dalam waktu yang singkat kita bisa mendapatkan banyak hal. Bahkan kalau kita mau buat khotbah pun, kita minta ChatGPT atau AI, software yang lain, "Tolong buatkan saya khotbah mengenai Musa." Akhirnya langsung muncul, kalau tidak percaya bisa dicoba. Tapi apakah itu yang Tuhan mau? Saya nggak tahu. Tapi kembali lagi ke skripsi, maka itu jadi sangat gampang untuk mengerjakan hal-hal yang seperti itu. Tapi toh masih banyak yang stres, masih banyak yang depresi. Sehingga hari-hari ini orang-orang itu sedang berurusan dengan EQ, emotional quotient, di mana kita harus menjaga life balance gitu ya. Balance antara pekerjaan, balance dengan rumah. Oh, itu sekarang lagi topiknya lagi menarik gitu.
ada banyak hal untuk menjaga balance, tapi sejujurnya tidak banyak yang mampu untuk mengerjakan itu. Di satu titik tekanan keluarga yang begitu besar, di satu titik orang tuanya harus dinafkahi, harus menafkahi dirinya sendiri, harus menafkahi keluarganya, belum lagi mertuanya. Tapi kalau misalnya kerja terus-terusan stres, mau disuruh liburan juga nggak ada waktu, nggak ada duitnya. Jadi gimana? Kita tahu ketika kita bicara emotional quotient, sejujurnya kalau kita mau jujur, kita nggak bisa mengatasi itu. IQ mungkin kita bisa belajar belajar belajar, tapi di tahap tertentu kalau sudah IQ-nya seperti itu, ya orang juga nggak bisa apa-apa. EQ pun sama. Ketika mental health ini tidak dibangun di awal, maka orang-orang ini akan jadi sangat lembek. Oh, ketika dulu mungkin dia dididik dengan keras oleh orang tuanya, sehingga ketika dia punya anak, dia berjanji, "Aku ndak mau keras sama anakku. Dulu aku ndak dibeliin apa-apa, aku kepengen anakku itu tak beliin, apa yang bisa tak beliin, tak beliin." Bahkan yang keinginan bapak ibunya yang dulu dibelikan untuk anak yang sekarang, padahal anaknya nggak minta. Akhirnya anaknya jadi lemah. Dan ketika anaknya jadi lemah, maka emotional quotient ini jadi sangat berpengaruh. Bekerja juga nggak bisa, berani bantah bos, secara emosi tidak stabil, dan lain-lain. Apa yang harus kita lakukan? Kita tahu kita nggak bisa menjawab solusi ini hanya dengan emotional quotient, tapi kita harus naik ke spiritual quotient, di mana kita tahu ada kuasa yang lebih tinggi daripada sekedar yang kita pikirkan. Ada kedaulatan yang lebih tinggi yang itu berdaulat dalam kehidupan kita. Ketika kita bekerja, bahkan ini saya percaya bukan hanya umat Kristen yang percaya, tapi juga ada beberapa agama juga percayakan hal ini bahwa bekerja adalah ibadah. Ibadahmu, pekerjaanmu adalah ibadahmu. Dan saya percaya ini karena di bahasa aslinya dikatakan avoda. Avoda itu adalah posisi sikap hati di mana kita bekerja sebagai penyembahan kita. Terus saya berdoa di pekerjaan kita pun kita punya sikap hati bahwa Tuhan ini penyembahanku. Pekerjaanku adalah penyembahanku. Karena ketika bicara standing in the gap, saya tidak hanya berbicara posisi kita di gereja. Di posisi kita dimanapun, baik itu di tempat kerja kita. Pak, saya belum punya bisnis, saya kerja ikut orang. Anda pun bisa standing in the gap bagi perusahaan. Tapi hari ini, kalau kita nggak masuk ke spiritual quotient, kita hanya pakai di emotional quotient, maka kita bisa saja terjebak seperti Musa, di mana Musa marah. Musa dalam tanda kutip membela Tuhan dengan emosinya. Dan berapa banyak anak-anak Tuhan atau pemimpin-pemimpin Tuhan terjebak dalam hal itu. Sehingga ada yang berdebat antara doktrin satu dengan doktrin yang lain. Ada yang emosi ketika yang satunya dihina oleh agama lain dan lain-lain itu terus saja berulang-ulang. Tapi ketika kita naik ke spiritual quotient, kita tahu dalam hadirat Tuhan, ketika Tuhan datang sendiri, orang itu pasti akan tersungkur. Dan dalam perkenanan Tuhan, dalam tuntunan Tuhan, biarlah kita menjaga hati kita, menjaga kekudusan kita, menjaga emosi kita, supaya ketika kita standing in the gap, kita didapati tulus dan berkenan. Kita didapati ada di level atas, di mana kita nggak terjebak di IQ, kita nggak terjebak di emosi, tapi kita ada dalam posisi yang di alam roh, atau saya bicara dituntun Roh Kudus. Bahasa yang paling tepat adalah dituntun oleh Roh Kudus setiap saat. Sedikit selingan, kalau misalnya kita tahu kita lihat nonton film kungfu atau yang action yang pukul-pukulan, kita tahu betul ketika mereka semakin emosi atau lakonnya ini emosi malah tambah kalah. Tapi ketika lakonnya ini tambah tenang, malah lebih menang.
bisa memenangkan pertarungan itu. Padahal di awal mungkin kalah, padahal waktu mungkin dia semakin emosi tambah kalah. Tapi ketika dia tenang, di saat itulah kemenangan itu terjadi. Sama, saya mau berkata bahwa ketika kita tenang menghadapi orang-orang yang berjalan bersama dengan kita, percayalah bahwa engkau tidak memimpin mereka sendirian. Bukan karena kuat gagahmu mereka ikut engkau. Bukan karena kuat gagahmu juga mereka akan berubah. Tapi semua karena Tuhan dan tuntunan Tuhan yang merubah mereka. Engkau hanya mendampingi mereka. Engkau hanya berjalan bersama dengan mereka. Engkau menuntun mereka. Tetapi Tuhan yang merubah mereka. So, saya berdoa, standing in the gap kali ini, kita belajar secara utuh dari panggilan kita di hadapan Tuhan, di gereja kita, di keluarga kita, di bangsa kita atau kota kita. Kita melakukan seperti yang Tuhan mau, tapi kita tidak terjebak secara emosi, tapi kita masuk dipimpin dalam Roh Kudus. Kita dipimpin Roh Kudus setiap saat, setiap waktu. Bahkan ketika kita dihadapi dalam posisi yang susah sekalipun, menjengkelkan sekalipun, kita tidak terpancing emosi, tapi kita ada dalam tuntunan Tuhan supaya kita masuk lebih dalam lagi. Saya berbicara seperti ini bukan karena saya expert, tapi saya juga mengalami dan saya pun belajar. Tuhan ampuni David. Kalau David hari-hari ini emosi, marah, karena merasa ini sudah diajarin kok nggak ngerti-ngerti, baru sadar dan baru ingat kembali bahwa orang itu berubah ketika berjumpa dengan Engkau. Maka fokuslah untuk membuat mereka berjumpa dengan Tuhan. Bukan kita ajari dengan cara kita, kita coaching atau training dengan caranya kita. Tapi bawa mereka ketemu Tuhan. Dan Tuhan akan merubah mereka. Dan di saat itulah kesaksian itu terjadi. Sama-sama kita berdoa, yuk Tuhan. Kami berdoa untuk siapapun yang melihat atau mengikuti Jesus Call pada hari ini, di tanggal 28 Februari. Tuhan biarin menjadi titik balik kita, di mana kita melakukan semuanya dengan tepat di hadapan-Mu. Ketika kami dipanggil standing in the gap, berdiri di celah tembok itu, kami melakukannya tepat seperti yang Kau mau. Bukan dengan emosi Tuhan, tapi dalam tuntunan Roh Kudus. Kadang ketika kita bicara emosi bukan hanya untuk marah, tapi kadang kita ingin bergerak terlalu cepat untuk menyelesaikan semuanya di awal. Tapi seringkali Tuhan itu menuntun kita step by step, satu per satu. Dan seringkali ketika kita melangkah di langkah satu, kita nggak kelihatan langkah ketiga, langkah keempat. Tuhan hanya tunjukkan ketika satu, selesai, lakukan dua. Ketika dua, selesai, lakukan yang ketiga. Dan kita percaya ketika kita nurut dalam tuntunan Tuhan, kita akan dibawa dari glory ke glory, dari kemuliaan menuju kemuliaan, menuju kemuliaan, menuju kemuliaan yang lebih besar lagi. Tuhan, ini kami yang percaya smart people akan mengalami cerita kemuliaan demi cerita kemuliaan, demi cerita kemuliaan. Akan ada keluarga-keluarga yang dimenangkan, ada orang-orang yang akan diberkati, bahkan lebih lagi ada orang-orang yang mengalami Tuhan dan transformasi hidupnya itu menjadi kesaksian yang luar biasa. Tuhan, kami percaya kami akan melihat itu semua di komunitas ini, di Smart People dan setiap orang yang mendengarkan. Yang berkati setiap multimedia yang melayani Engkau Tuhan, kami percaya Engkau yang lihat jerih lelah mereka, Engkau yang berkati mereka dengan cara-Mu yang ajaib Tuhan. Karena dengan campur tangan mereka juga semuanya ini boleh terjadi. Tapi kami percaya Tuhan, semuanya ini boleh terjadi dan bisa memberkati karena Engkau berkenan untuk acara ini. So kami berdoa Tuhan untuk acara-acara, untuk program-program yang sudah di-set oleh Smart People Church. Supaya setiap program ini boleh menjadi berkat. Setiap orang yang dengar mengalami metanoia, perubahan yang baru dalam kehidupan mereka. Perubahan akal budi yang seturut dan serupa dengan gambaran. Kami serahkan semuanya ini di dalam nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya. Amin. 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 Terima kasih Smart People. Sampai jumpa di waktu ke depan. Tuhan Yesus memberkati.